Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Road to US Part 2 di channel Diana Hendiana. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, nostalgia kita mengenai pembelajaran sistem persamaan linear, barisan dan deret aritmetika, barisan dan deret geometri, program linear, dan juga trigonometri. Baiklah, semangat belajar. Nomor 6. Soal bentuk seperti ini adalah jenis soal sistem persamaan linear dua variabel. Cirinya pada soal tersebut dibicarakan dua objek yang sama namun kondisi yang berbeda. Langkah pertama yang harus dikerjakan adalah pensil kita ganti dengan X, kemudian buku kita ganti dengan Y. Sehingga jika dimodelkan dalam bentuk persamaan matematika, yang pertama, Ujang membeli 3 pensil dan 2 buku seharga 16.000. Pensil tadi diganti X sehingga jadi 3X, 2 buku menjadi 2Y, dan 16.000 supaya memudahkan perhitungan, ribunya kita hilangkan. Jadi persamaan pertama didapatkan 3X plus 2Y sama dengan 16. Untuk kasus yang kedua, yaitu Udin membeli 1 pensil dan 3 buku, sehingga didapatkan X ditambah 3Y sama dengan harganya 17.000, sehingga kita tulis 17 saja. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah kasus ketiga, yaitu Usro membeli 2 pensil dan 1 buku. Ini yang ditanyakan. Sehingga kalau dimisalkan Usro membeli 2 pensil, jadi 2X ditambah 1 buku ditambah Y. Nah, berapa nilai 2X ditambah Y ini? Maka yang harus kita kerjakan adalah kita gunakan metode eliminasi dan substitusi atau dikenal sebagai metode campuran, ya. Untuk lebih memudahkan, ingat saja duet Eli dan Susi. Langkah pertama, misalkan kita akan mengeliminasi X, maka kita fokus ke variabel X, kemudian kita kali silangkan koefisien X yang ada di atas menjadi pengali persamaan di bawah, sedangkan koefisien X yang ada di bawah menjadi pengali untuk persamaan yang atas. Kemudian kita kalikan, hasilnya menjadi 3X plus 2Y sama dengan 16. Kemudian yang bawahnya 3X plus 9Y sama dengan 51. Masih melihat bagian yang X, bagaimana caranya supaya X itu hilang? Sesuai dengan pengertiannya, yaitu eliminasi, menghilangkan. Kita akan mengeliminasi X, berarti X-nya harus dihilangkan. Jadi supaya menghilang atau supaya habis, maka kita akan mengurangi persamaan yang atas dengan yang bawah, sehingga didapatkan 3X kurangi 3X 0, ya, atau habis tidak usah ditulis. Kemudian 2Y dikurangi 9Y, hasilnya min 7Y. Dan 16 kurangi 51 didapatkan min 35. Kita bisa lanjutkan. Jadi kira-kira berapa Y-nya? Maka Y-nya sama dengan min 35. Min 7-nya kita pindah ruaskan, sehingga yang tadinya min 7 kali Y, maka pindah ruas menjadi bagi. Min 35 dibagi min 7, sehingga kita dapatkan Y nilainya adalah 5. Untuk berikutnya kita gunakan substitusi. Substitusi itu artinya mengganti. Kita ambil salah satu persamaan yang ada pada soal. Misal yang atas yang berwarna hijau, 3X plus 2Y sama dengan 16. Kemudian lihat tadi eliminasi X menghasilkan nilai Y, sehingga
bagian Y ini kita ganti dengan angka 5. 3X plus 2Y menjadi 3X plus 2 kali 5 sama dengan 16. Dilanjutkan, 3X ditambah 2 kali 5 10 sama dengan 16. Kemudian plus 10-nya kita pindah ruaskan ya. Jadi 16 min 10. Dan X-nya bisa kita dapatkan melalui pembagian dari hasil pengurangan 16 kurangi 10 yaitu 6 dibagi dengan koefisien dari X yaitu 3. Maka X-nya adalah 2. Jadi bisa diketahui bahwa X adalah 2 dan Y adalah 5. X tadi adalah apa? Ayo diingat lagi. X itu adalah pensil ya. Dan Y itu adalah buku. Jadi kita bisa mengetahui bahwa harga untuk satu pensil adalah 2.000, sedangkan satu buku adalah Rp5.000. Lalu kita masuk ke pertanyaannya. Usro ya, membeli 2 pensil dan 1 buku, jadi 2X ditambah Y. Maka kita ganti saja variabel X dan Y yang sudah kita tentukan tadi. 2X menjadi 2 dikali 2 ditambah Y ditambah 5. Sehingga 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Kesimpulannya adalah banyaknya uang yang harus dibayarkan Usro untuk membeli 2 pensil dan 1 buku adalah Rp9.000. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Untuk kegiatan OSIS di aula sekolah disusun kursi dengan baris pertama 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi dan seterusnya. Berapa banyak kursi pada baris ke-20? Nah, kalau sudah ada angka-angka atau bilangan-bilangan berurutan seperti ini, langkah pertama kita tuliskan dulu ya supaya lebih mudah. Tadi baris pertama berapa? 12. Kemudian baris keduanya adalah 14 dan baris ketiganya adalah 16 dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu barisan bilangan ya. Masih ingat barisan bilangan apa? Barisan bilangan aritmatika. Kenapa barisan aritmatika? Karena barisan ini mempunyai selisih yang sama atau mempunyai nilai beda yang sama. Nanti dilihat ya. Nah, ini untuk A. Apa itu A? A adalah suku pertama atau bilangan pertama. Jadi nilai A-nya adalah 12. Lanjut dengan B. Nah, B. Apa itu B? B itu adalah nilai beda. Bisa kita dapatkan dengan UN dikurangi UN-1. Artinya bisa suku ke-3 dikurangi suku kedua 16 kurangi 14. Atau bisa juga suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 14 kurangi 12. Maka nilainya adalah 2. Sama dua-duanya ya, karena ini adalah barisan aritmetika. Jadi kalau kalian cek ternyata nilai bedanya tidak sama, berarti barisannya bukan barisan aritmatika. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya kursi pada baris ke-20. Berarti kita akan menghitung U20. Jadi tadi urutan bilangan tadi di barisan itu kita sebut sebagai suku ya. Jadi yang paling kiri itu suku pertama, kemudian dilanjutkan suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Sedangkan di sini yang dimintanya adalah suku ke-20. Masih ingat rumus barisan aritmetika ini? Yuk diingat lagi. U20 ya.
berarti kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B, supaya ingat adnib ya, adnib. UN sama dengan adnib. UN, N-nya kita ganti dengan 20, U20 ya, sama dengan A. A-nya tadi suku pertamanya adalah 12 ditambah dengan N-1. N-nya adalah tadi berapa N-nya? Lihat tadi UN, U20, berarti N-nya adalah 20. Kurangi 1. Nah, yang kurangi satunya jangan diubah karena ini rumusnya ya. Dikalikan dengan B. B itu adalah nilai beda tadi. Jadi B-nya kita dapatkan tadi adalah 2. Tinggal diselesaikan saja. Untuk 12-nya kita parkirkan. Kemudian 20 kurangi 1 kita dapatkan 19 kali 2. Ingat ya, kali bagi tambah kurang. Artinya kalau ada tambah dan kali, yang mana dulu yang dikerjakan? Kali dulu, betul. Jadi 12-nya kita parkirkan. 19 kali 2 dihitung didapatkan 38. Sehingga 12 ditambah 38 adalah 50. Jadi kesimpulannya, banyak kursi pada baris ke-20 adalah 50 kursi. Soal nomor 8. Amin memiliki seutas tali yang dipotong menjadi 6 bagian. Sambil diperhatikan ilustrasi di bawah ya. Yang tidak sama panjang namun membentuk barisan geometri. Jika tali terpendeknya adalah 3 cm dan tali terpanjangnya adalah 96 cm, maka berapa panjang tali semula? Bisa dipahami kira-kira soalnya? Oke, jadi kita tuliskan ya dalam bentuk barisan. Suku pertamanya 3, kemudian suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima belum diketahui, dan suku keenamnya tadi tali terpanjang kan, karena dibagi menjadi 6 bagian, maka suku keenamnya tadi adalah 96 cm. Jadi dari barisan ini kita bisa mengetahui ini adalah barisan geometri. Apa perbedaannya dengan yang nomor 7? Kalau nomor 7 adalah barisan aritmatika. Kirinya mempunyai selisih yang sama atau beda yang sama. Kalau di geometri mempunyai rasio atau perbandingan yang sama. A-nya kita dapatkan 3. A ingat suku pertama ya. Rasionya belum kita ketahui. Kemudian tadi yang 96 itu sebagai U6 atau suku ke-6 dan ditanyakan S6. Artinya penjumlahan dari masing-masing potongan tali tersebut ya. Langkah pertama kita cari dulu rasionya atau R. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. N-nya tadi diketahui 6 yaitu U6. A-nya adalah 3. R parkirkan saja, N-nya 6 dikurangi 1. Sehingga kita tuliskan karena suku ke-6-nya diketahui 96, kita ganti menjadi 96 sebelah kiri. Sama dengan yang sebelah kanannya 3-nya diparkir saja. R-nya juga diparkir. Dan hasil pengurangan 6 kurangi 1 adalah 5. Sehingga setelah pindah ruas kita dapatkan R5, R pangkat 5 sama dengan 96 dibagi 3. Sehingga menghasilkan nilai 32. Berapa nilai R-nya? Kebalikan dari pangkat adalah akar. Jadi R-nya bisa kita dapatkan dari akar pangkat 5 dari 32. Atau kalau bingung berapa kali berapa, sebanyak 5 kali, yang hasilnya 32 ya. Sehingga
sehingga kita dapatkan nilainya adalah 2. Sambil dicoba saja. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Jadi 2 kalau dikalikan sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 32. Begitu caranya ya. Kemudian yang diminta tadi adalah S6 atau jumlahnya. Jumlah dari 6 potongan tali tersebut atau 6 suku tersebut. Perumusannya kita menggunakan Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N kurangi 1 tutup kurung per R kurangi 1. Sebetulnya ada 2 rumus pada Sn atau rumus jumlah geometri ini, tergantung dari nilai rasionya. Karena ini rasionya adalah 2 lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini ya. Tapi kalau yang kurang dari 1, kita bisa gunakan rumus yang lain, rumus yang kedua. Perbedaannya hanya di bagian Rn kurangi 1, kalau yang satu lagi 1 kurangi Rn. Begitu juga yang bagian bawah. Di sini kita pakai R kurangi 1. Rumus yang satunya lagi yaitu 1 dikurangi R ya. Lanjutkan. Sn. N-nya adalah 6 ya, karena kita akan menjumlahkan 6 bagian. N-nya 6. Kemudian A-nya adalah 3. Kemudian R-nya adalah 2. Ya, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus sehingga didapatkan S6 sebagai berikut. Cara perhitungannya kita hitung perpangkatannya dulu. Ada 2 pangkat 6. Coba dihitung. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, baru 5 kali kan? Kali 2 64. Jadi 64 min 1 ya, kita kerjakan yang di dalam kurung sehingga didapatkan 3 kali 63 per 1, hasil dari 2 kurangi 1, sehingga kita dapatkan 189 cm. Jadi inilah panjang tali secara keseluruhan ya, panjang tali awal, panjang tali semula. Nomor 9. Nilai maksimum fungsi 4x plus 3y untuk daerah penyelesaian program linear berikut adalah, gambarnya sudah diberikan ya, daerah penyelesaiannya juga sudah ada. Program linear adalah suatu materi di matematik yang bertujuan untuk mencari nilai optimum, bisa maksimum atau bisa juga minimum. Menurut teorinya, nilai maksimum dan minimum tersebut atau kita sebut sebagai nilai optimum bisa kita dapatkan dari titik batas atau titik sudut yang menjadi batas daerah penyelesaian ya. Dalam hal ini dilihat dari gambar ternyata ada berapa titik? 4 titik ya. Ada 4 titik yang menjadi batas daerah penyelesaian yang diarsir. Maka langkah pengerjaannya mudah saja. Setiap titik kita masukkan ke dalam fungsi yang diberikan. Titik yang pertama misalnya kita ambil 0,1. Berarti X-nya 0 kan ya. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya 1. Maka kita masukkan ke dalam fungsinya 4x, berarti 4 dikali 0 ditambah 3y, 3 dikali 1. 4 kali 0-nya 0 ditambah 3 kali 1, 3, sehingga 0 tambah 3 adalah 3. Itu untuk titik yang pertama. Titik yang kedua misalnya yang bawah ya, yaitu 3,0. X-nya adalah 3. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya 0, betul sekali. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi yang diberikan, yaitu 4x plus 3y. 4 dikali x dikali 3 ditambah 3 dikali
0. 4 kali 3, 12. 3 dikali 0, 0. Jadi 12 ditambah 0 hasilnya adalah 12. Lanjutkan dengan titik yang berikutnya. Misalnya di sini titik 4,2. X-nya berarti berapa? 4. Y-nya 2. Dan kita masukkan ke fungsi yang diberikan, yaitu 4X. Berarti 4 dikali 4, 16 ya. Simpan. Ditambah 3 kali Y. Jadi 3 dikali 2, yaitu 6. Sehingga tadi 16 ditambah 6, sehingga hasilnya adalah 22. Kemudian untuk titik yang terakhir, yaitu 3,3. Kita dapatkan X-nya 3, Y-nya juga 3 ya. Substitusikan atau masukkan ke dalam fungsi 4X plus 3Y. Jadi 4 kali 3 ditambah 3 kali 3. 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9. 12 ditambah 9 hasilnya 21. Tinggal kalian lihat mana yang paling besar, karena di pertanyaan yang dimintanya kan nilai maksimum. Kalau nilai minimum berarti nanti mana yang paling kecil ya bilangannya. Nilai maksimumnya kita dapatkan yaitu 22. Terakhir nomor 10. Sambil dibacakan, sambil dilihat ilustrasinya ya. Seseorang sedang melihat ujung tiang listrik yang berada di atas tembok dengan sudut elevasinya yaitu 60 derajat. Jika jarak orang tersebut ke tiang adalah 50 meter, maka berapa tinggi tiang listrik dari atas tembok atau H ya, berapa nilai H-nya. Oke, ini adalah soal bentuk trigonometri. Karena kalau kita lihat kasus tadi fokusnya adalah segitiga ya. Jadi dari sudut, kemudian dari jarak si orang yang melihat ke tiang listrik, kemudian yang ditanyakan adalah tinggi dari tiang listrik tersebut. Membentuk suatu segitiga, yaitu segitiga siku ya. Kalau kita lihat lagi sambil bernostalgia sedikit, kira-kira mana siku-sikunya? Ya, yang ada di kanan bawah ya, yang sudutnya 90 derajat. Nah, masih ingat sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku kita sebut sebagai sisi miring ya, atau kita misalkan di sini dikasih simbol mi. Kemudian ada sisi yang berada di hadapan sudut yang diketahui. Nah, kita misalkan dengan sisi depan atau kita misalkan D. Dan satu lagi sisi yang bukan miring dan juga bukan depan, kita tuliskan sebagai sisi sa atau sisi samping. Nah, sudut-sudut ini dan sisi-sisi ini bisa kita rumuskan dengan perbandingan trigonometri. Sambil diingat lagi, ada berapa perbandingan trigonometri? Oke, yang satu sinus, sin demi ya supaya lebih mudah. Kemudian yang kedua kosinus, kosami. Dan yang ketiga adalah tan desa. Ya, itu supaya memudahkan ya. Sin demi, kosami, tan desa. Artinya apa? Sinus bisa kita dapatkan dari perbandingan sisi yang ada di depan sudut dengan sisi miringnya. Makanya di sini sin demi artinya depan per miring. Kosinus, kosami bisa kita dapatkan dari perbandingan sisi samping dengan sisi miringnya. Samping per miring.
Dan untuk nilai tangen kita bisa dapatkan dari perbandingan depan per samping. Coba sekarang lihat ilustrasi ataupun soal yang tadi. Kira-kira yang dilibatkan pada soal tersebut sisi yang mana saja? Oke, yang diketahui adalah jarak, yaitu 50 meter. Berarti pasti terlibat sisi sa atau sisi samping, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi tiang listrik. Tinggi tiang listrik itu adalah sisi depan, karena dia berhadapan dengan sudut yang diketahui, ya. Sedangkan sisi miring tidak kita gunakan, ya. Jadi tidak berpengaruh dalam hal ini. Sehingga karena yang terlibat adalah sisi depan dan sisi samping, maka kita gunakan perbandingan tangen, yaitu tan desa, depan per samping. Coba sekarang kita ganti. Alpanya adalah 60 derajat sudut yang diketahui. Depannya adalah sisi H atau tinggi tiang listrik tersebut. Dan sampingnya yaitu 50 meternya kita simpan saja dulu ya, supaya memudahkan. Nah, sekarang diingat lagi perbandingan trigonometri dari sudut istimewa. Berapa nilai tangen 60? Coba diingat-ingat lagi. Ya, kalau lupa dilihat lagi tabel trigonometri sudut istimewanya ya. Coba kalian cari mana tangen 60. Berapa? Akar 3, betul sekali. Jadi tangen 60 kita ubah dengan akar 3, sama dengan H per 50. Setelah itu tinggal yang akar 3-nya supaya mudah, kita anggap saja akar 3 per 1 ya, supaya kiri kanan bentuknya adalah suatu pecahan. Kalau sudah pecahan bentuk seperti ini, maka kita tinggal mengali silangkan saja. Yang ditanyakannya adalah H, maka H kali 1 adalah H, dan akar 3 dikali 50 adalah 50 akar 3. Demikian pembahasan kita mengenai Road to US Part 2. Kita sudah bernostalgia dengan sistem persamaan linear 2 variabel, kemudian barisan aritmetika, barisan geometri, program linear, dan trigonometri. Silakan yang belum paham diulang-ulang lagi ya, pelajari terus. Insya Allah bisa. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.